Jumpa lagi dengan Airuhyat Channel. Sebelumnya kita telah membahas logam peros. Saat ini kita akan membahas logam non-peros. Di antaranya adalah tembaga, aluminium, magnesium, nikel, seng, titanium, timah. Di dalam penggunaannya, logam non-peros tadi tidak digunakan sebagai logam murni, tetapi dipadu dengan unsur lainnya. Pertama diantaranya adalah aluminium dan paduannya. Aluminium ini berasal dari biji bauksit yang sebagian besar terdiri dari hidratid aluminium oxide Al2O3H2O. Aluminium ini diekstrak dari biji bauksit dan secara garis besarnya dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pencucian dan pemecahan menjadi serbuk halus, kemudian proses Bayer di mana bauksit diubah menjadi alumina murni Al2O3, kemudian proses elektrolisa di mana alumina dipisah menjadi aluminium dan gas oksigen. Bayer proses ini adalah melarutkan serbuk bauksit dalam aqueous caustic soda NaOH di bawah tekanan diikuti dengan pengendapan dari Al2O3 dari larutan tadi. Unsur paduan aluminium adalah koper atau tembaga, magnesium, manganes, dan seng. Sifat dari paduan aluminium dan magnesium merupakan logam ringan, sehingga banyak digunakan apabila komponen itu memerlukan sifat ringan, seperti misalnya pada komponen pesawat terbang. Kemudian juga magnesium, aluminium dan magnesium dan paduannya ini digunakan juga sebagai kontainer. Kemudian karena sifat daripada aluminium dan paduannya ini mempunyai sifat ketahanan listrik yang rendah, sehingga banyak juga digunakan sebagai peralatan konduktor listrik, juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti panci dan lain-lain. Kemudian juga digunakan sebagai komponen untuk konstruksi. Logam non-peros kedua adalah paduan magnesium, di mana unsur utamanya adalah magnesium. Magnesium merupakan logam yang paling ringan. Paduan aluminium ini tersedia baik sebagai bentuk tempaan atau benda cor. Kita lihat banyak sekali penggunaan magnesium dan paduannya ini di dalam penggunaan secara komersil. Air laut itu mengandung 0,13% magnesium klorid, dan ini merupakan sumber bahan magnesium yang menguntungkan. Untuk mengekstrasi magnesium dari air laut adalah dengan mencampur air laut dengan kalsium hidroksid CaOH2. Reaksinya menghasilkan endapan magnesium hidroksid MgOH2 yang berbentuk lumpur. Kemudian magnesium hidroksid ini dicampur dengan asam klorid yang bereaksi menghasilkan bentuk magnesium klorid yang lebih pekat daripada air laut. Proses elektrolisa digunakan untuk memisahkan magnesium dengan gas klorid. Kemudian magnesium dicor menjadi ingot untuk diproses lebih lanjut. Unsur paduan yang ditambahkan pada magnesium adalah seperti aluminium, mangan, lumbung, Ag, Si, Sn, dan seng, Zn.
Magnesium murni itu relatif lunak dan tidak cukup kuat untuk dalam penggunaan sebagai material teknik. Namun Mg yang dipadu dengan unsur lainnya dapat bersaing dengan penggunaan paduan aluminium. Dan karena rasio kekuatan terhadap beratnya yang tinggi, magnesium paduan banyak digunakan sebagai komponen pesawat terbang. Logam non-ferrous ketiga adalah tembaga dan paduannya. Jadi tembaga ini hampir seluruhnya diekstrak dari biji besi sulfide seperti chalcopyrite, CuFeS2. Biji tadi dipecah kemudian dicairkan dengan reaksi kimia yang sesuai untuk memisahkan logam tembaga dari bijinya. Selanjutnya dapat dihasilkan tembaga yang disebut blister cover yang kemurniannya sekitar 98%. Karena sifatnya ketahanan listrik yang rendah, maka tembaga ini banyak digunakan sebagai penghantar listrik dan penghantar panas. Juga tembaga mempunyai sifat ketahanan terhadap korosi. Sifat-sifat yang baik dari tembaga ini menjadikannya sebagai logam yang sangat berharga. Jadi kita dalam keadaan sehari-hari kita banyak sekali penggunaan dari tembaga ini. Dan paduannya seperti misalnya pada kawat-kawat listrik, kemudian penghantar listrik misalnya kawat tegangan tinggi, kawat bukan listrik yang kecil-kecil saja, tapi sebagai penghantar listrik dari pembangkit tenaga listrik kepada stasiun pembagi listrik. Kekerasan dan kekuatan tembaga murni sangat rendah, oleh karena itu untuk meningkatkan sifat ini, tembaga itu dipadu dengan timah. Bronze itu adalah paduan tembaga dengan seng yang mengandung 90% tembaga dan 10% seng. Unsur paduan tembaga dengan timah itu yang disebut bronze, kemudian dengan seng yang disebut brass atau kuningan, kemudian dengan silikon dan beryllium. Tetapi sekarang bronze itu bukan saja paduan tembaga dengan timah, tetapi ada bronze yang merupakan paduan tembaga dengan aluminium, paduan tembaga dengan silikon yang disebut silicon bronze. Anda bisa lihat misalnya di dalam komponen-komponen alat angkat misalnya, itu banyak digunakan busing-busing yang untuk engsel-engselnya ya, atau sendi-sendi yang bergerak ya untuk pesawat angkat itu terbuat dari bronze ya. Bronze bisa dengan bronze aluminium atau dengan bronze seng. Kemudian yang paling baik itu adalah bronze dengan silikon, yaitu bronze yang paduan, maksudnya paduan tembaga dengan silikon itu sangat mahal dan baik sekali, tetapi kalau produsen itu biasanya mencari yang tengah-tengah saja, biasanya dengan paduan tembaga dan aluminium. Nah, unsur paduan pada tembaga ini seperti tadi dengan timah, bronze, kemudian dengan seng seperti kuningan, kemudian ada dengan aluminium, dengan silikon dan beryllium.